Nation dan John sudah berteman sejak kecil, sampai kemudian Nation bertemu dan menikah dengan Jamie. Bertiga mereka terus bersama tak terpisahkan, hingga suatu hari, iblis merasuki salah satu di antara mereka, demi untuk menutupi sebuah kecurangan. Hai orang-orang berjiwa kuat, selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, orang tua sehat, anak-anak sehat, saudara sehat, dan pasangan suami atau istri juga sehat. Yang penting sehat dulu, kalau tubuh dan mental sehat, semua hal lain bisa dilakukan. Ngomong-ngomong soal sehat, di video hari ini saya akan membawakan kisah tentang 3 orang sahabat, 2 orang sehat, yang satunya penyakitan, semuanya sakit, mulai dari atas hingga bawah, dari luar sampai ke dalam. Tanpa berlama-lama lagi di intro, kita mulai kisahnya sekarang. Jamie Kirkhan, lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1983 dan tumbuh besar di Orangeburg, South Carolina, bersama 3 orang saudaranya. Walaupun kemudian orang tuanya berpisah dan masing-masing menikah lagi, Jamie masih menjadi anak yang ceria dan berprestasi. Sejak SD, dia masuk sekolah swasta dengan program khusus anak-anak yang unggul secara akademis. Di bangku SMP, Jamie bersama guru dan teman-teman sekolahnya, melakukan kunjungan ke Universitas North Carolina. Sejak saat itu, Jamie sudah jatuh cinta dengan institusi tersebut dan ingin kuliah di sana. Sesuai keinginannya, lulus SMA, Jamie masuk Universitas North Carolina. Di masa kuliah, sampai kemudian dia meraih gelar sarjana, Jamie aktif dalam berbagai kegiatan amal yang membantu remaja-remaja bermasalah, juga bergabung dengan tim kampanye pemilihan senator dan presiden dari Partai Demokrat. Dia digadang-gadang sebagai calon tokoh politik terkemuka untuk wilayah North Carolina di masa depan. Selama bantu-bantu kampanye, Jamie sering bekerja sama dengan seorang anggota tim kampanye lain yang bernama Nation Han. Di masa kampanye, mereka mempertahankan hubungan secara profesional. Barulah setelah kampanye dan pemilu selesai, interaksi keduanya bergeser menjadi hubungan asmara. 4 bulan setelah resmi pacaran, mereka bertunangan, dan menikah pada tanggal 18 April tahun 2009. Pasangan pengantin baru ini kemudian membeli rumah di kawasan Raleigh, North Carolina. Karena perkenalan dan masa pacaran yang termasuk singkat, di tahun-tahun awal pernikahan, keduanya sepakat untuk menunda punya anak, tapi tetap berkomitmen suatu saat nanti mereka akan benar-benar membentuk keluarga dengan beberapa orang anak. Jamie adalah wanita yang menyukai anak-anak, hangat, dan penuh kasih sayang. Tidak diragukan lagi kalau suatu saat, Jamie akan menjadi ibu yang hebat. Jamie kemudian meneruskan karirnya di dunia politik dengan membuka kantor konsultan untuk penggalangan dana kampanye politik, sementara Nation menjadi konsultan digital online media yang jasanya banyak dipakai para politisi, organisasi non-profit, dan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Di mata orang-orang yang sering berinteraksi dengan mereka, Nation dan Jamie dikenal sebagai pasangan yang baik, murah hati, dan dihormati dalam bidang pekerjaan masing-masing. Diprediksi, mau itu di bidang politik, pendidikan, maupun bisnis, Nation dan Jamie akan menjadi orang besar. Pada tanggal 22 April tahun 2013, sekitar jam 5 sore, Jamie yang panik keluar dari rumah, berlari kencang selama beberapa puluh meter, lalu ambruk tak sadarkan diri, di pekarangan rumah tetangga, tubuhnya berlumuran darah. Orang-orang mulai berkerumun di sekitar Jamie, seorang tetangga keluar membawa handuk untuk menutupi luka di perut dan di dada Jamie, sementara seorang tetangga lain menghubungi 911. Tak lama kemudian, Nation juga berlari keluar dari rumah itu dengan tangannya yang terluka dan berteriak memanggil nama istrinya. Nation menyebut nama John, yang masih berada di dalam rumah, adalah orang yang menikam Jamie dan melukai tangannya. Ambulans datang melarikan Jamie dan Nation ke rumah sakit, sementara beberapa orang petugas polisi mengelilingi rumah putih itu sambil meneriaki seseorang yang berada di dalam agar keluar menyerahkan diri. Beberapa saat kemudian, seorang pria botak muncul dari pintu depan. Polisi melihat bahwa pria itu juga menderita luka di kedua pergelangan tangannya dan di bagian perut. Karena kondisinya itu, polisi membawanya ke rumah sakit.
Dalam perjalanan ke rumah sakit, pria ini menangis, bergumam lirih bahwa dia sangat menyesal, dan berkata seharusnya dialah yang mati. Setelah mendapatkan perawatan atas luka-lukanya, polisi mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia lakukan di rumah keluarga Han? Dan situasi apa yang menyebabkan semua pertumpahan darah ini? Jonathan Wayne Broyhill adalah tetangga, teman masa kecil, dan sahabat Nation. Di tahun 2013, John berusia 31 tahun. Mereka sempat berpisah saat John masuk kuliah lebih dulu, disusul kemudian Nation juga kuliah di universitas dan kota yang berbeda. Saat Nation melamar Jamie, dia menghubungi John dan meminta sahabatnya itu untuk menjadi pendamping mempelai pria di pernikahannya. Sebagai kekasih yang kemudian menjadi istri Nation, Jamie menyambut John dengan tangan terbuka dan menganggapnya sebagai sahabat juga. Kebetulan di tahun 2009 itu, John sedang nganggur, jadi Jamie mengajaknya bergabung menjadi akuntan di kantor Jamie. Sejak saat itu, Nation, Jamie, dan Jonathan tak terpisahkan, layaknya Trimusketeer yang memiliki semboyan, satu untuk semua, semua untuk satu. Kebaikan Nation dan Jamie tidak sampai di situ. Mereka kemudian mengajak John untuk tinggal bersama di rumah mereka, karena kondisi keuangan John sedang tidak baik dan dia tidak punya tempat tinggal. Di hari-hari berikutnya, mereka bertiga berbagi banyak momen bersama, merayakan Natal dan Thanksgiving, liburan, nonton bioskop sebulan sekali, dan tiap hari Senin, mereka bertiga menjadwalkan acara makan malam bersama, entah itu di restoran, atau sekedar makan pizza di rumah. Tetangga Jamie dan Nation juga mulai familiar dengan kehadiran John di lingkungan tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, setiap hari Senin, mereka bertiga menjadwalkan untuk makan malam bersama. Suatu hari di tahun 2012, Jamie, Nation dan Jonathan makan malam bersama di rumah. Setelah makan, John menceritakan kondisi kesehatannya yang baru saja menerima diagnosa dokter, bahwa dia menderita kanker pankreas, penyakit yang cukup berbahaya dan mematikan. Jamie dan Nation sangat prihatin dengan kondisi sahabat mereka itu, memberikan support dan menawarkan semua hal yang John butuhkan untuk melawan penyakitnya. Suami istri tersebut bahkan selalu mengantar John ke rumah sakit untuk menjalani sesi pengobatan. Jamie dan Nation benar-benar tidak siap kalau harus kehilangan sahabat seperti John. Bahkan suatu hari, Jamie bertanya kepada suaminya, haruskah mereka mempercepat program hamil, supaya anak mereka kelak masih sempat mengenal paman Jonathan. Sempat-sempatnya mereka memikirkan hal seperti itu. Sungguh sebuah bentuk kasih sayang dan perhatian yang luar biasa, sekaligus juga rasa hormat mereka atas persahabatan yang sudah terjalin puluhan tahun. Setahun menjalani perawatan, kondisi John bukannya membaik, pria ini malah didiagnosis dengan penyakit baru lagi, sebagai komplikasi dari pengobatan kanker pankreas yang dia derita. Dalam salah satu operasi yang dia jalani, John menderita multiple sclerosis. Ikatan di antara mereka bertiga yang erat itu, membuat kejadian pada tanggal 22 April tahun 2013, jadi membingungkan. Senin sore di tanggal 22 April tahun 2013, Nation pulang ke rumah, mendapati Jamie istrinya, dan John sahabatnya ada di dapur. Seperti biasa, hari itu mereka ada jadwal makan malam bersama. Nation memeluk istri dan sahabatnya itu sebentar, lalu naik ke atas untuk ganti baju, sementara Jamie dan John kembali terlibat dalam obrolan yang serius. Nation tidak tahu apa yang sedang mereka diskusikan, ya palingan juga perihal kerjaan di kantor, karena John memang bekerja untuk Jamie. Namun sebenarnya, Jamie dan John sedang membahas topik yang sensitif dan serius. Jadi Jamie selama sebulan terakhir ini, memperhatikan ada yang tidak wajar dalam laporan keuangan yang dibuat Jonathan. Secara kasar, Jamie melihat ada nominal sekitar $45.000 yang tidak sesuai. Uang ini adalah uang penggalangan dana untuk kampanye seorang calon senator, klien mereka. Sampai di titik ini, Jamie kurang lebih sudah tahu apa yang terjadi, tapi dia masih tidak enak hati untuk mengkonfrontasi Jonathan. Jamie hanya mengisyaratkan supaya John membereskan masalah selisih tersebut. Di tengah diskusi, si calon senator klien mereka menelpon Jamie dan berkata bahwa ada $60.000 dana sumbangan yang tidak masuk ke rekening mereka. Belum selesai dengan selisih $45.000,
Kali ini Jamie dikejutkan lagi dengan info tersebut. Sedikit naik emosi wanita itu lalu berkata pada John, "Besok serahkan semua berkas laporan keuangan, dia sendiri yang akan memeriksa semuanya." Sikap Jamie ini, entah mengapa membuat Jonathan terpancing emosi. Dia meraih pisau yang ada di dalam tasnya, dan mulai menyerang Jamie tanpa ampun. Sementara itu, Nation yang berada di kamar di lantai atas, mendengar suara istrinya yang meneriakkan namanya dan nama Jonathan. Hal pertama yang terlintas di pikiran Nation, sesuatu yang buruk telah terjadi pada Jonathan terkait penyakitnya. Nation segera berlari menuju ke dapur di lantai bawah, mendapati istrinya terbaring di lantai, berdarah, sementara John berdiri di sebelahnya sambil memegang sebilah pisau. John berbalik dan mulai mengacungkan pisau itu ke arah Nation, yang masih terpaku berusaha memproses pemandangan di depan matanya. Baru beberapa menit yang lalu dia melihat Jamie dan Jonathan ngobrol. Baru beberapa menit yang lalu dia memeluk Jamie dan Jonathan kemudian naik ke atas untuk ganti baju. Apa yang telah terjadi dalam beberapa menit itu, sampai muncul mimpi buruk seperti ini? Kebingungan Nation belum terjawab, John tiba-tiba sudah mengayunkan pisau itu ke tubuhnya, yang berhasil ditangkis oleh Nation dengan tangannya. Detik berikutnya, Nation berteriak kepada Jamie untuk lari keluar mencari bantuan. Dengan tubuh terluka parah, Jamie berhasil lari keluar menuju rumah tetangga, sementara Nation berusaha untuk merebut pisau di tangan Jonathan. Sekali lagi Jonathan mencoba untuk menusuk Nation. Kali ini Nation menangkap pisau itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya meninju wajah John, lalu mendorong tubuh pria gempal itu hingga jatuh ke lantai. Melihat kesempatan tersebut, Nation langsung lari keluar menyusul istrinya, meninggalkan John, yang beberapa menit sebelum itu, masih menjadi sahabat terbaik dalam hidupnya. Di luar rumah, Jamie dan Nation dibantu oleh beberapa tetangga sampai kemudian ambulans datang membawa mereka ke rumah sakit. Sementara itu di dalam rumah, John berusaha untuk mengakhiri hidupnya, menggunakan pisau di genggamannya, yang berakhir dengan satu luka tusuk di perut, satu luka di pergelangan tangan kiri, dan satu luka di pergelangan tangan kanan. Kalian pasti paham yang saya maksud. Di rumah sakit, Nation mendapatkan beberapa jahitan untuk luka di tangannya, sementara Jamie menjalani operasi yang panjang untuk menyelamatkan nyawanya. Nation berdiri gelisah di depan ruang operasi, khawatir dengan kondisi Jamie, yang menerima lebih dari 20 luka di sekujur tubuhnya. Keajaiban terjadi, operasi Jamie berhasil menyelamatkan nyawanya, namun masih dalam kondisi kritis. Tapi harapan Nation sirna, 2 hari kemudian, Jamie mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia. Hasil otopsi terhadap jasad Jamie, mengungkapkan bahwa wanita 30 tahun ini menderita 24 luka tusuk di sekujur tubuhnya, mulai dari wajah, leher, tangan, dada, perut, hingga kaki. Namun yang menjadi penyebab kematiannya adalah, satu luka tusuk di perut dan satu luka tusuk di dada, yang menembus terlalu dalam, dan merusak organ hati serta paru-parunya. Delapan hari setelah tragedi, Jonathan Broyhill mulai pulih dari lukanya. Luka yang dia buat sendiri karena mencoba untuk bundir. Tapi gak benar-benar niat dia mau bundir. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia bisa melakukan kekejaman melebihi binatang buas terhadap Jamie, 24 tusukan di sekujur tubuh wanita itu. Untuk dirinya sendiri, dia gores tipis-tipis saja, gak niat namanya itu. Pada hari Selasa, tanggal 30 April tahun 2013, John yang menggunakan kursi roda serta memakai perban di kedua pergelangan tangannya, dibawa ke hadapan hakim. Dia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Jamie Hunt, dan untuk kasus Nation Hunt, Jonathan didakwa dengan penyerangan dan percobaan pembunuhan. Dia ditahan tanpa jaminan, dan ditempatkan di penjara pusat yang berada di Raleigh. Mengingat kondisi kesehatan Jonathan, fasilitas ini sudah jadi tempat yang pas untuk pria 31 tahun itu, karena penjara ini memiliki rumah sakit sendiri. Jadi selama menjalani proses hukum, Jonathan bisa terus mendapatkan perawatan untuk kanker pankreas dan multiple sklerosis yang dia derita. Namun dokter yang merawatnya di penjara, menyatakan bahwa Jonathan tidak memiliki kondisi medis apapun. Dia tidak menderita multiple sklerosis, juga tidak ada kanker pankreas. John sehat walafiat secara fisik. Penyakit ini itu yang dia ceritakan pada Jamie dan Nation, semua hanya kebohongan si Boteng, alias si botak tengah ini.
Setahun lebih Jamie atau Nation mengantarnya ke rumah sakit untuk sesi pengobatan. Saat pasangan suami istri itu menunggu di parkiran atau lobi rumah sakit, Jonathan hanya berkeliling rumah sakit, tidak berobat apalagi menemui dokter. Hingga kemudian, sebulan terakhir sebelum kejadian, Jonathan mulai menemui seorang psikiater, di mana dia diresepkan obat-obatan untuk depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya. Seorang wanita bernama Daryl Broyhill, ibu tiri Jonathan, kemudian muncul dan memberi keterangan terkait latar belakang yang menyebabkan gangguan kondisi kejiwaan Jonathan. Jonathan lahir di keluarga yang tidak harmonis. Ibu kandungnya tidak terlalu mempedulikan Jonathan, karena sejak awal, dia tidak menginginkan kehamilan atau kehadiran seorang anak. Di tahun 2000, saat Jonathan masih kuliah, orang tuanya bercerai, ayahnya menikah lagi, sementara ibunya tinggal bersama kekasih Jonathan. Nah, bingung kan kalian, kok bisa ibunya selingkuh dengan kekasih Jonathan? Jadi si kekasih ini adalah laki-laki, Jonathan seorang homoseksual. Sejak kecil, menurut pengakuan Jonathan, dia sudah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Trauma itu terbawa hingga ke masa remaja dan dewasa, yang membuat Jonathan memiliki orientasi homoseksual. Pengkhianatan sang ibu dan kekasihnya dulu, membuat Jonathan sangat terpukul. Dua orang yang dia sayangi telah mengkhianatinya. Sejak saat itu, Jonathan mulai membuat kisah tentang penyakit ini itu, yang dia ceritakan kepada keluarganya, demi mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari orang-orang di sekitarnya, termasuk juga Jamie dan Nation. Setelah kekasihnya hidup bersama si ibu kandung, Jonathan tidak pernah lagi memiliki hubungan romantis dengan pria manapun, bukan karena trauma, melainkan karena bentuk fisik dan kepribadiannya yang tidak menarik. Hingga akhirnya, dia bertemu seseorang yang menyukainya, atau lebih tepatnya, menyukai uangnya. Jonathan dan pria itu pun berpacaran. Si Boteng ini, sebenarnya tahu kalau pacarnya tidak mencintainya dan hanya mengincar uang Jonathan. Tapi untuk mempertahankan hubungan yang palsu itu, Jonathan rela mengeluarkan banyak uang dan memanjakan kekasihnya, hingga uangnya habis dan dia pun bangkrut. Setelah bangkrut, Jonathan bekerja dengan Jamie dan tinggal di rumah pasangan suami istri itu. Sebagai akuntan di kantor Jamie, si Boteng memiliki akses atas rekening kantor. Secara rutin dia menulis cek untuk dirinya sendiri, hingga menguras rekening tersebut sampai lebih dari $50.000. Selain maling uang kantor, Jonathan juga berhutang ke sana-sini, mulai dari pinjaman pribadi ke teman-temannya, yang tak lain adalah teman Jamie, juga ke pinjaman online. Hari ke hari, bulan ke bulan, hutang Jonathan makin menumpuk, sementara untuk maling uang kantor juga sudah tidak bisa lagi, karena Jamie sudah mencium aroma-aroma yang tidak beres. Uang sudah tidak ada lagi, si pacar meninggalkan Jonathan. Dede Jonathan sakit hati, terluka, depresi, dan menemui psikiater. Tapi apapun yang dikatakan oleh psikiater, atau apapun obat yang diresepkan untuknya, tidak bisa menyembuhkan Jonathan. Di satu sisi, dia patah hati, namun di sisi lain, Jonathan tahu, cepat atau lambat, Jamie pasti mempersoalkan uang kantor yang hilang. Beberapa hari sebelum insiden, Jonathan membeli sebuah pisau dapur besar, dan sebuah tiket pesawat ke Texas. Rencananya, dia akan bundir di sana. Memang drama queen hidup kau Boteng. Mau bundir saja sampai repot-repot ngeluarin duit beli tiket dan pilih tempat ke Texas. Rencananya dia akan berangkat di hari Senin, tanggal 22 April tahun 2013, di hari kejadian. Tapi sebelumnya, Jonathan mau makan malam dulu bersama dua sahabatnya. Semua berjalan baik-baik saja. Jonathan bertemu dan ngobrol dengan Jamie, lalu Nation pulang dan segera akan bergabung bersama mereka. Namun Jonathan tidak menyangka kalau Jamie kemudian menanyakan perihal uang kantor yang hilang. Menurut Jonathan, karena efek obat antidepresi yang diresepkan dokter, dia jadi lepas kendali dan tidak sadar dengan apa yang dia perbuat setelah itu, yang mengakibatkan mereka bertiga berakhir di rumah sakit. Sidang pengadilan atas kejahatan Jonathan Wayne Broyhill dimulai pada tanggal 4 Maret tahun 2015. Jaksa menuntut Jonathan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Jamie Hunt, dan telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nation Hunt, dengan motif untuk menutupi perbuatannya yang telah menulis 39 cek untuk dirinya sendiri, menyalahgunakan uang kantor sebanyak $50.000.
Di lain pihak, Jonathan mengaku bersalah atas dasar kegilaan sementara. Jonathan berkata bahwa dia ingat tentang perdebatan sengit dengan Jamie terkait uang yang hilang, namun dia mengklaim bahwa dia tidak ingat segala sesuatu yang terjadi setelah itu. Tentu saja itu hanya akal-akalan Jonathan untuk bisa lolos dari hukuman berat. Dan alih-alih di penjara, dia berharap hakim akan mengirimnya ke fasilitas perawatan kejiwaan atau rumah sakit jiwa. Nation Han diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan di sidang tersebut. Dengan suara serak dan hati yang terluka, pria ini berkata, "Kami memasang kunci untuk menghindari ancaman kejahatan iblis dari luar. Kami tidak menyangka, ancaman itu justru datang dari orang dalam, orang yang juga memiliki kunci rumah kami, orang yang selama puluhan tahun saya percaya sebagai sahabat, dan orang yang kami sayangi seperti keluarga sendiri." Pada tanggal 19 Maret tahun 2015, juri mencapai keputusan final. Jonathan Wayne Broyhill dinyatakan bersalah untuk pembunuhan tingkat pertama atas kematian Jamie Han, dan percobaan pembunuhan terhadap Nation Han. Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Beberapa tahun kemudian, dalam sebuah wawancara, Jonathan berkata bahwa dia sangat menyayangi Jamie dan Nation, tidak pernah terfikir sebelumnya bahwa dia akan menyakiti mereka. Jonathan juga menambahkan, andai waktu itu dia jujur saja mengakui perbuatannya, Jamie pasti akan memaafkannya. Kalimat terakhirnya ini membuat saya merinding. Jonathan tahu betul bagaimana baiknya hati Jamie, tapi hidup wanita itu malah berakhir dengan sangat tragis, meninggalkan luka dan duka bagi Nation suaminya, yang tidak pernah menyangka bahwa deritanya seumur hidup disebabkan oleh sahabatnya sejak kecil. Itulah kisah nyata kasus kriminal kita hari ini, tapi tunggu sebentar, sebelum saya akhiri kisah ini, ada satu lagi asumsi gila yang terlintas di pikiran saya. Nation dan Jonathan memang berteman sejak kecil. Nation menganggap pria itu adalah sahabat satu-satunya. Tapi apakah Jonathan hanya melihat Jamie sebagai sahabat? Mungkinkah Jonathan diam-diam mencintai sahabatnya itu? Jamie yang baik hati, mengulurkan bantuan dan menerima Jonathan untuk tinggal di rumahnya karena Jamie juga menganggap Jonathan sebagai sahabatnya. Tapi apakah Jonathan menganggap Jamie sebagai sahabatnya juga? Saya menduga, Jonathan hanya berpura-pura menjadi sahabat Jamie, semata-mata supaya bisa tinggal di rumah pasangan suami istri itu, dan tetap bisa terus berada di dekat Nation. Bagaimana pendapat kalian mengenai kisah ini? Coba ketik di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Bang tahan bang, jangan di-end dulu videonya. Dedek mau komen. Mau komen apa? Yakin mau belain penjahat di kasus ini? Ish mana mau dedek, udahlah lekong di penjara seumur hidup pula. Tadi pas abang cerita, dedek googling tentang si Nation Han, kayaknya dia masih single bang, bisa nih. Duda ketemu janda. Bisa-bisa saja Hayati, sepertinya si Nation juga butuh pengasuh. Pengasuh apa bang? Dia kan belum sempat punya anak sama Jamie. Pengasuh anjing sama kucingnya. Ish, pulang sajalah dedek, gak pernah betul cakap abang nih.